Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, para pendengar dan pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik dan benar hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedi larangan dalam syariat. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dan kita akan masuk pada pembahasan yang berkaitan dengan larangan mengungkit-ungkit pemberian. Larangan mengungkit-ungkit pemberian. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Syekh At-Tahlawi yang menukil dua dalil berkaitan dengan larangan mengungkit-ungkit pemberian. Pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 264, kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Al-Baqarah ayat 264. Kemudian beliau juga menukil sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Kata Nabi SAW, ada tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Allah tidak melihatnya, ya, tidak mensucikannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka azab yang pedih. Siapa mereka? Al-musbilu idzarah wal mannanu alladhi la yu'ti syai'an illa mannah wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Yaitu orang yang menjulurkan kainnya hingga melebihi mata kaki atau isbal. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian dan tidaklah ia memberi melainkan ia pasti akan mengungkitnya, serta orang yang memasarkan dagangannya dengan sumpah palsu. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita berbicara berkaitan masalah yang mengungkit-ungkit pemberiannya, tentu dalam kehidupan sehari-hari kita tentu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita, ya, memberikan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, namun yang menjadi masalah kadangkala kita ini manusia, ya, kadangkala timbul keinginan biasanya untuk ingin diakui begitu, ingin diketahui oleh orang lain kebaikannya, ingin dipuji orang lain akan sedekah yang ia keluarkan. Sebenarnya ini adalah penyakit yang bisa menyerang siapapun. Sehingga
Di dalam kita beramal soleh, apapun itu bentuknya, maka ikhlas itu menjadi basis utama di dalam beramal soleh. Selain ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terjemahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di ayat pertama tadi Al-Baqarah ayat 264 tadi, ya, bahwa disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak menyukai, ya, perbuatan mengungkit-ungkit sesuatu yang sudah diberikan kepada orang lain. Karena apa? Karena hal itu bisa menghilangkan pahala, ya, bisa mengurangi bahkan membatalkan pahala dari sedekahnya itu, ya. Dan perbuatan, ya, suka mengungkit-ungkit pemberian ini menunjukkan bahwasanya, ya, ada masalah dengan keimanannya, ada masalah dengan hatinya, ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, membuka ayat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu, memanggil orang beriman, ya, memanggil orang beriman bahwasanya perbuatan itu, ya, apabila dilakukan tentu akan berimbas terhadap keimanannya, ya, minimal akan merusak kadar keimanannya. Dan konsekuensinya adalah kita harusnya mentaati apa yang dituntutkan atau diperintahkan di dalam ayat itu, yaitu tidak apa, tidak mengungkit-ungkit pemberian, ya, tidak menyebut-nyebutnya atau menyakiti si penerima tentunya. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 262, ayat sebelumnya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adallahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini Al-Baqarah ayat 262. Ya. Jadi di dalam masalah kita memberi, ya, sedekah, pemberian begitu, Allah Azza wa Jalla melarang hambanya yang beriman tentunya untuk melakukan manna dan melakukan adza. Manna itu adalah mengungkit-ungkit pemberian, dan adza ini adalah perkataan atau perbuatan yang menyakitkan. Karena perbuatan manna dan adza ini bisa mengurangi pahala sedekah minimal dan bahkan maksimal bisa membatalkan pahala dari sedekahnya itu. Ya. Para ulama menjelaskan berkaitan dengan makna al-manna atau al-adza. Ya. Para ulama menjelaskan berkaitan dengan makna al-manna dan adza. Misalnya disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Al-manna adalah menghitung-hitung pemberiannya, baik berupa kebaikan, pertolongan, sedekah, dan lain-lain kepada orang yang menerimanya, atau menceritakan pemberian itu kepada orang lain yang si penerima tidak suka jika ia mengetahuinya. Ada juga yang mengatakan al-manna adalah seseorang yang bersedekah, kemudian melihat dirinya memiliki keistimewaan melebihi orang yang menerima sedekah, karena dia telah berbuat baik kepadanya. Oleh karena itu, tidak pantas orang yang bersedekah meminta doa darinya atau mengharapkannya, karena bisa jadi itu adalah balasan perbuatan baiknya sehingga pahalanya menjadi gugur. Sedangkan al-adza, ya, gangguan, sebelum disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-adza ini adalah orang yang bersedekah, ya, membentak orang yang menerima sedekah atau menghinanya atau mencelanya. Maka ini seperti alman, ya, menggugurkan pahala dan balasan sedekah sebagaimana yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggugurkan pahala dan balasan sedekah
sebagaimana telah diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Jadi alman itu adalah menyebut-nyebut nikmat atau menghitung-hitung nikmat. Ia menyebut-nyebut kebaikan di depan orang yang sudah menerima begitu. Ya. Sedangkan al-adza, gangguan itu bisa adalah bentuk hinaan begitu atau bentuk celaan kepada orang yang menerima sedekah kita. Misalnya dasar si miskin, dasar si macam-macam bentuk hinaan ya yang merendahkan begitu. Nah, berdasarkan sejumlah ayat dan hadis yang sudah kita bacakan tadi, ya, maka mengungkit-ungkit pemberian teman-teman sekalian ini adalah bentuk dosa dan maksiat lisan. Ya. Karena suka mengungkit pemberian atau sedekah itu dapat membuat si penerima itu menjadi malu, yang menjadi sakit hati dan akan menjerumuskan kepada permusuhan. Dan tentu ancaman yang dibatalkan pahala ini ancaman yang lain juga. Dibatalkan pahala sedekah. Dan ini sangat merugikan teman-teman sekalian. Kita sudah mengeluarkan harta kita sudah mengeluarkan sejumlah bagian dari rezeki yang telah diberikan kepada kita. Oh, ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa dari rezeki yang sudah kita sedekahkan, sudah kita keluarkan, dari kita infakkan. Ternyata kita tidak mendapatkan pahala, sehingga kebaikan yang kita lakukan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, ya, seperti yang sudah Anda sampaikan di awal tadi, bahwa beribadah itu basisnya harus ikhlas dan ittiba. Apabila gugur salah satu di antara keduanya atau tidak terpenuhi, maka amalan tersebut akan tertolak. Karena amalan yang tidak dilandasi dengan keikhlasan, ya, maka Allah tidak menerima amalan itu. Dan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW juga akan tertolak karena tidak pernah dicontohkan begitu. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, perbuatan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti dalam melakukan sedekah atau pemberian termasuk dosa besar. Sisi pendalilannya, karena disebutkan hukuman setelah menyebutkan dosa tertentu, menjadikan dosa tersebut sebagai dosa besar. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi mengungkit-ungkit pemberian atau kita menghitung-hitung kebaikan kita misalnya kepada yang sudah kita berikan sedekah, atau kita melakukan azza atau melakukan celaan-celaan misalnya kepada orang yang menerima sedekah kita, maka itu tidak boleh. Ya. Itu tidak boleh. Itu menunjukkan bahwasanya kita belum ikhlas dalam memberikan atau menginfakkan atau menyedekahkan sebagian dari harta kita kepada orang lain atau kepada sebuah lembaga misalnya atau yayasan tertentu misalnya. Itu adalah bentuk apa? Bentuk ketidakikhlasan kita. Ya. Percuma dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, di antara ancaman lain adalah bahwasanya ya ada ancaman yang diberikan bagi orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya setelah ia berikan, setelah ia sedekahkan begitu. Kata Nabi SAW, ya, salatatun la yadkhuluna al-jannah. Ya, al-aqu liwalidayhi wal mudminu 'alal khamri wal mannanu bima a'ta. 3 orang yang tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW, yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, pecandu khamar, dan orang yang menyebut-nyebut apa yang telah ia berikan. Ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ahmad, dan lainnya. Dan hadis ini sahih tentunya. Jadi kata Nabi SAW, 3 orang yang tidak akan masuk surga, diantaranya adalah siapa? Wal mannanu bima a'ta. Itu orang yang menyebut-nyebut apa yang telah ia berikan. Nah, tentu tidak akan masuk surga di sini maksudnya adalah ya dia tidak akan masuk surga langsung begitu, dia akan masuk ke neraka terlebih dahulu, ya, dan kemudian dia akan disucikan, kemudian baru dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan masuk surga ini bukan bentuk kekal, ya, bukan bentuk kekekalan, akan tetapi dia akan masuk ke dalam neraka dahulu sebelum ia masuk ke surga, dikarenakan dia telah melakukan larangan-larangan tersebut.
Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui beberapa larangan, beberapa ancaman berkaitan dengan larangan mengungkit-ungkit pemberian kita, maka atau mengungkit-ungkit sedekah kita, maka hendaknya kita uh, menjaga keikhlasan kita semaksimal mungkin. Jangan sampai semua kebaikan, semua amal soleh yang kita lakukan ternyata gugur, ya gugur kemudian pahala-pahalanya itu karena perbuatan yang kita lakukan sendiri. Oleh karena itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu juga tinggi diri dengan ikhtiar, ya, agar kita menjaga diri kita, menjaga lisan kita, jangan sampai kita tentu mengungkit pemberian kita. Nah, yang terpenting ya ketika kita mensedekahkan sesuatu, kita sedekahkan yang terbaik dari apa yang kita miliki, tentunya kita berusaha ya. Kemudian lupakan apa yang sudah kita sedekahkan, jangan diingat kembali, jangan dikenang-kenang begitu. Ya, lupakan. Ini di antara tabiat buruk manusia, mereka selalu mengingat dan mengenang apa yang sudah ia lakukan dari sisi kebaikan. Sedangkan dari keburukan, ia melupakan sama sekali. Ya, sehingga berangkat dari kekeliruan, apa namanya, kebodohan ini, tentunya ini merupakan di antara salah satu perkara yang bisa menjerumuskan manusia tentunya. Ya, di mana ia ternyata mengenang kebaikannya tetapi melupakan keburukannya. Seharusnya kebalikannya, kita kenang keburukan kita, kemudian kita lupakan amal soleh kita. Ya. Lupakan dalam artiannya tidak perlu disebut-sebut sedekah yang sudah kita keluarkan, tidak perlu kita uh, kenang di depan umum gitu, oh saya sudah melakukan kebaikan kepada kamu dan sebagainya. Akan tetapi keburukan yang kita ingat-ingat, yang tidak kita lupakan adalah bagaimana upaya kita berikhtiar untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ya pembahasan kita pada kesempatan ini, itu berkaitan dengan larangan mengungkit-ungkit pemberian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita terjauhkan dari perkara yang merusak itu tentunya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga saudara kita dimanapun berada, baik yang sedang ditindas ya, terutama yang ditindas ya, serta menjaga negeri-negeri kaum muslimin yang saat di waktu aman ya, dan menjaga kaum muslimin di masa mereka di dalam keadaan yang tidak aman tentunya. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyertakan pahala ya dari perjuangan saudara kita yang ditindas di Palestina tentunya, baik itu dengan uh, apa namanya, dengan menilai kita baik dari moral, dukungan moral yang kita berikan, atau dari sumbangan harta yang sudah kita salurkan tentunya. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Demikian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi tentunya. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.